Berfirmanlah Tuhan kepada hamba-Mu, jemaat Tuhan di gereja ini, bahkan yang menyaksikan live streaming ini, mereka akan diberkati. Yang sakit akan disembuhkan, yang letih akan dikuatkan, yang berduka akan dihiburkan, yang mengalami permasalahan akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Salam. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Mosat ya. Beberapa hari Bapak ini termasuk tajam cara pertanyaan dan perenungannya ya. Waktu itu dia mempertanyakan begini ya. 182 tahun GKE itu berdiri, lalu apakah maju atau semakin mundur? Itu pertanyaannya ya. Lalu kenapa kalau mundur, apa sebabnya ya. Kemudian juga kalau kita salah memahami cara berpikir, kalau kita salah memahami tentang Alkitab, tentang kekristenan, itu bisa membuat kita menjadi sesat. Sesatnya begini, ada banyak orang yang mungkin pada awalnya antusias ya, tetapi di tengah-tengah perjalanannya dia semakin hilang. Bukankah itu juga kesesatan ya, cara berpikir yang salah. Lalu kalau kita juga berpikir yang keliru ya, kenapa Tuhan itu tidak membuat gereja itu, jemaat itu semakin bertambah, bukan sebaliknya semakin berkurang ya. Misalnya, itu menjadi pertanyaan. Bukankah Tuhan itu mengasihi gereja, mengasihi umatnya, mengasihi jemaatnya? Kenapa Tuhan tidak menciptakan itu? Lalu kenapa masih banyak orang-orang yang dalam kehidupan bergereja, berjemaat itu tidak seperti yang mungkin kita bayangkan harusnya seperti ini? Masih saja ada yang jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita berpikirnya sesat, akhirnya kita akan terjebak. Kita akhirnya mungkin akan menyalahkan, ya. Kita juga mungkin akan kecewa dan sebagainya. Nah, tetapi sesungguhnya bahwa Tuhan itu menginginkan ada hubungan penyembahan pribadi sebenarnya dengan Dia. Ya. Tuhan itu sebenarnya rindu ada hubungan-hubungan yang khusus. Tuhan bisa saja menciptakan batu ini untuk menyembah Dia. Dia bisa saja membuat gereja, misalnya gereja Kalimantan Pengelis itu 180 tahun lebih meningkat. Tetapi kenapa masih banyak ada orang yang sudah ditempatkan berbeda cara berpikir, berbeda tingkah lakunya? Tuhan sesungguhnya ingin secara pribadi demi pribadi kita itu datang kepada Dia. Itu sebenarnya. Ya. Karena itu tidak heran kalau mungkin ada gereja-gereja yang seperti saya sampaikan waktu itu, di dalam gereja itu memang secara kehidupannya bisa brengsek ya. Di gereja-gereja besar pertengkaran terjadi, persoalan perdebatan karena keuangan ini sebagainya ya. Seperti itu terus dari dulu sampai sekarang. Dan itu dibiarkan oleh Tuhan. Karena memang Tuhan itu menginginkan hubungan-hubungan pribadi dengan Dia ya. Lalu ibadah itu apa? Itulah bentuk iman kita, rasa syukur kita kepada Tuhan karena Dia memelihara kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita salah memahami bahwa Tuhan gembala yang baik, dan ini menjadi familiar karena sering dinyanyikan, bahkan dibuat menjadi sebuah lagu dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, nas ini memang mudah kalau di saat kita mungkin hidup baik, kita mudah berkata Tuhan gembalaku. Mulus kita akan berkata Tuhan gembalaku, Dia yang menuntun aku, Dia yang memelihara aku, Tuhan itu baik. Kalau usaha lancar ya, hidup berlimpah, segala harapan cita-cita kita terwujud, kita akan mudah bersaksi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sakit disembuh, katakan kita berkata Tuhan itu baik. Tetapi bagaimana orang yang belum mengalami hidup berkelimpahan, orang yang belum mengalami
usahanya lancar. Orang yang mungkin sering kali berdoa tetapi belum mendapatkan jodoh misalnya. Anak-anak berantakan dan keluarganya tidak baik, bisakah dia berkata Tuhan itu baik? Ada banyak orang saya diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Ya kalau dia lagi beruntung dan sukses. Nas ini memang menghibur dia, menguatkan dia. Tapi bagaimana kita yang sudah berusaha dari A sampai Z, tetapi gagal dan gagal terus, bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu gembala? Saya akan membaca nasnya untuk kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kalau kita membayangkan ini Bapak ibu saudara, Tuhan gembalaku, ya. Bukan berarti bahwa ketika nas ini berbicara Tuhan adalah gembalaku, dia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Bukan berarti bahwa Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan maka kita akan menikmati kelimpahan. Bukan berarti bahwa Tuhan akan membawa kita ke tempat yang sangat banyak sekali berkat. Ya. Firman ini bukan berarti bahwa kita menikmati limpah ruahnya berkat. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Firman ini tidak berbicara bahwa orang yang akan mengikuti pimpinan Tuhan, bahwa diukur iman atau berkat orang itu beriman atau tidak. Tidak dilihat dari sukses secara materi. Ukuran orang yang diberkati ya, bukan berarti bahwa dia sedikit mengalami masalah. Orang yang diberkati bukan berarti bahwa dia tidak pernah sakit. Orang yang diberkati bukan berarti bahwa dia tidak pernah mengalami penderitaan. Orang yang diberkati, orang yang beriman bukan berarti bahwa dia hidupnya lancar dan mulus. Tidak. Karena kita penting belajar seimbang Alkitab. Nah, ketika dia berkata air tenang di sini bukan berarti bahwa kita tidak menghadapi masalah. Air yang tenang yang disampaikan dalam Mazmur ini bukan kita terbebas dari persoalan hidup, lalu hidup kita aman-aman saja. Karena dalam nas kitab Mazmur ini sebenarnya Mazmur Daud waktu itu memang dikejar-kejar, ingin dibunuh. Ya, nas ini kita bisa bayangkan dia lari ke hutan, ya. Dia menyelamatkan dirinya. Situasi yang ditulis oleh pemazmur Daud ini adalah ketika Daud diancam oleh anaknya sendiri ingin dibunuh. Artinya ketika dia berkata tenang di sini bukan berarti bahwa dia bebas dari masalah kesulitan hidup. Waktu beberapa hari dulu saya pernah membuat video tentang tenang ini dalam Injil Markus, ya. Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Saya akan baca untuk kita. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertama siapa yang menenangkan badai itu adalah Yesus. Ketika dia berkata, tenanglah. Waktu itu saya mau menggambarkan situasi murid ketakutan. Mereka di perahu, badai dan ombak yang kencang yang ingin menenggelamkan kapal mereka. Tetapi ketika Yesus bangun dan berkata tenang dan diamlah, murid-murid, orang-orang di perahu waktu itu tercengang dan badai pun tenang. Pertanyaannya adalah di mana letak damai tenangnya?
Kira-kira Bapak Ibu Saudara, di airnya kah atau di hatinya? Di hatinya. Kalau di hatinya, artinya bahwa ombak itu pasti masih ada. Riak-riak itu pasti masih ada. Gelombang-gelombang itu pasti masih ada. Maka ketenangan itu sesungguhnya ada di dalam hati. Rasa damai itu ada di dalam hati. Bukan pada airnya, tetapi pada hati kita. Gelombang masih ada, riak-riak itu masih ada, tetapi damai itu ada di hati. Ketika Yesus berkata, tenang dan damai. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, di mana badai yang paling terburuk di hidup kita ini? Pertanyaan, apa badai yang paling terburuk? Di mana badai itu yang paling terburuk? Apa saja badai yang paling buruk dan mengerikan dalam hidup kita kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Badai apa? Persoalan apa? Saya beritahu kita Bapak Ibu Saudara, badai yang paling terburuk itu sebenarnya bukan di kemiskinan. Badai yang terburuk itu bukan di kematian. Badai yang mengerikan dalam hidup kita ini bukan di penderitaan. Badai yang terburuk dalam hidup ini bukan karena sakit penyakit. Kira-kira apa? Tetapi badai yang paling terburuk itu adalah diciptakan di dalam emosi, perasaan, kemudian juga di dalam otak dan juga di dalam pikiran kita. Ada tidak orang yang sehat, tubuhnya kuat, makan banyak, hidupnya di istana, tetapi pernahkah Bapak Ibu sudah menemukan dia datang ke psikiater? Pernah? Lalu kenapa ada psikiater? Di kota-kota itu ada ya, buka praktek psikiater. Itu dia bukan sakit kena diare, kena corona, tetapi karena sakit perasaan, apalagi otak, emosi. Nah, badai yang paling terburuk itu adalah kita ciptakan itu di pikiran dan perasaan dan otak kita. Itulah penyakit yang paling terburuk. Kapan dia datang? Ketika ada ketakutan. Ada banyak orang takut kehilangan hartanya. Mati-matian dia sehingga ada stres. Kebencian yang selalu kita pelihara di dalam hati kita. Kesombongan, keangkuhan, ketika itu dipiara dalam perasaan, otak, pikiran kita, kalau itu dibiarkan berapa hari dan terus kita tampung, maka itu akan pecah dan meledak. Badai yang paling terburuk dalam hidup ini sebenarnya bukan miskin. Ada banyak orang yang miskin bisa menikmati kebahagiaan. Ada orang tua kita dulu, walaupun kumak bepetuk, kuman 2 kali jandau, tapi tidak pernah mengeluh. Ada orang yang mau mati, bahkan dia yang menenangkan orang yang hidup. Jangan takut, karena saya mati akan bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang yang mau mati. Ya. Penderitaan, kemiskinan itu bukan badai terburuk, tetapi badai terburuk itu adalah kita sendiri yang menciptakannya di pikiran dan perasaan dan di otak kita. Kapan dia akan reda? Kapan ketakutan itu akan selesai? Ketika kita membiarkan Tuhan itu menjadi gembala kita. Karena itu dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini, dia menyegarkan jiwaku. Jiwanya yang disegarkan Bapak Ibu Saudara. Betul dia mengatakan bahwa dia membaringkan aku di tempat air yang tenang, di rumput yang hijau. Tetapi kita tidak perlu berhenti di situ, kita lanjutkan. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya jiwa ini perlu disegarkan. Orang yang mampu menyegarkan jiwanya dan menjadikan Tuhan gembala aku, kita bisa melihat kitab Habakuk. Habakuk pasal 3, ini yang sudah juga umum dan sering kali kita dengar Bapak Ibu Saudara. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 19, saya akan bacakan untuk kita. Saya baca Habakuk
pasal 16 sampai dengan 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan bersel. Dan aku gentar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang aku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelomboran menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kekurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita tetap memuji nama Tuhan? Usaha gagal, nenjaru ulu, irampuk ulu. Bisakah kita? Kalau jiwa kita itu sudah mau diisi dengan firman Tuhan. Kalau jiwa kita ini dibiarkan Tuhan yang mengembalakannya, maka apapun situasi yang terjadi di luar, kita tidak akan pernah merasa sakit hati dan menyesal. Kita akan mampu bersorak-sorak meskipun pohon, buah-buahan, tanaman tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kita bisa bersuka cita kalau jiwa kita ini bersih dan menggantikan Tuhan yang menuntunnya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu semakin mantap ketika kita bisa tenang di tengah-tengah persoalan. Tantangan kita sekarang menjadi Kristen adalah ketika kita mampu tenang di tengah-tengah persoalan. Karena sering saya bilang Bapak Ibu Saudara, orang bukan Kristen banyak yang kaya. Orang yang bukan Kristen banyak yang mendapatkan mujizat. Orang yang bukan Kristen banyak beramal, berbaik hati, ringan tangan. Lalu kalau kita adu dengan mereka, mereka akan punya kemampuan-kemampuan itu yang dikagumi oleh orang lain. Tetapi kita menjadi Kristen, saya bangga sampai hari ini. Walaupun kita dihina, dicaci maki di YouTube, tapi tidak ada satupun yang sampai saat ini melapor untuk mengatakan itu menghujat agama. Kekristenan itu hebat ketika kita tenang, damai, walaupun kondisi dan situasi tidak baik. Hasil ataupun tidak berhasil, kita tetap tenang dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kekristenan akan hebat. Dunia memberi, maka engkau diberi. Tapi Kristen berbeda. Jika engkau ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Itulah orang Kristen. Itulah yang membuatnya berbeda. Jika engkau bisa mengampuni musuhmu, engkau akan menjadi orang yang hebat. Kekristenanmu akan luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita baca lagi dalam ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pernah berkhotbah tentang Yeremia. Yeremia 2 tahun dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak ada satupun orang yang mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kalau kita berpikir di mana Tuhan waktu itu? 23 tahun dia berbicara, menyampaikan firman Tuhan, bahkan sampai akhirnya umat Israel dihukum, dihancurkan. Tidak ada satupun orang yang mendengarkan dia. Tetapi Yeremia mampu berkata dalam kitab Ratapan, walaupun orang tidak mau mendengarkan dia, tetapi Yeremia mampu berkata di dalam kitab Ratapan pasal 3
ayat yang ke-18 sampai dengan 26. Sungguh hilanglah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperingatkan. Ini curahan hati Yeremia. Dia memberitakan firman Tuhan 23 tahun. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita lanjut. Dia berkata dalam ayatnya yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yeremia meskipun dia menyampaikan firman Tuhan 23 tahun tidak ada yang mendengar, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia mengira bahwa dia tidak berguna. Tuhan, aku ini nabi, malu, kenapa orang tidak mau mendengarkanku? Dia mencurahkan isi hatinya, dia kira dia tidak punya wibawa. Tetapi dia berkata, aku semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin intim dengan Tuhan. Walaupun umat Israel waktu itu dihancurkan, kedekatan dan keintimannya dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Itulah gembala yang baik. Dia tidak pernah menuntun kita dan jatuh. Tetapi di saat-saat tertentu kita melihat sebuah perubahan hidup di dalam diri kita. Yang terakhir, umat Israel adalah umat yang sangat luar biasa. Tidak ada sepanjang sejarah roti turun dari sorga. Tidak ada sejarah dicatat di kitab buku manapun bahwa ketika umat Israel berjalan pada malam hari, mereka langsung melihat tiang api sehingga mereka hangat. Ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan mengirimkan tiang awan sehingga mereka tenang berjalan tidak kepanasan. Pakaian mereka tidak pernah robek selama 40 tahun. Mereka juga bisa melihat laut terbelah, langsung bisa berjalan, menyelamatkan diri. Tidak ada satupun sejarah di dunia ini yang langsung melihat keajaiban Tuhan. Lapar, ada burung puyuh. Haus, ada air langsung diberikan di padang gurun. Sepanjang sejarah, tetapi ketika mereka kehilangan beberapa saat saja Tuhan di hadapan mereka, mereka kembali menyembah berhala. Mereka melepaskan segala gelang, mereka membuat lembu menjadi sembahan mereka, lalu berkata, lembu inilah yang menyelamatkan kami. Mereka berteriak dan menyembah. Bayangkan hanya beberapa saat saja Tuhan tidak memunculkan wajahnya kepada mereka, tidak lagi berbicara kepada mereka, mereka berpaling. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau saya katakan? Ketika Tuhan tidak lagi berbicara dan menyapa kita dalam beberapa menit, bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi janganlah kita menggantikan Tuhan yang sudah menolong kita dari sejak kecil sampai hari ini. Kita rela menggantikan Tuhan dengan gembala pikiran kita, dengan gembala perasaan kita. Tetapi jadikanlah Tuhan itu gembala dalam hidup kita. Mungkin hari ini Dia tidak bukan sesuatu bagi kita, bukan berarti bahwa Dia meninggalkan kita, tetapi Dia sedang menuntun kita supaya kita sampai kepada air yang tenang, rumput yang hijau, supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tidak ada satupun kesalahan yang Tuhan buat di Alkitab ini sudah menunjukkan. Yeremia 23 tahun tidak ada orang mendengarkan, tetapi dia merasa dekat dengan Tuhan. Habakuk nabi, dia tetap bisa bersyukur. Semuanya menunjukkan bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah salah. Karena itu tetap setia. Jika Tuhan, ini apa yang kita harapkan. Bukan berarti bahwa Tuhan
tidak mendengarkan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat kita mengikuti gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.